Oke, kembali lagi bersama saya Ilwan di tutorial dasar Microsoft Word. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 3, yaitu Applying Page Layout and Reusable Content. Nah, pada modul 3 kali ini kita akan membagi materi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu menerapkan dan memanipulasi pengaturan halaman. Yang kedua, menerapkan tema. Yang ketiga, membangun konten dalam dokumen dengan menggunakan Quick Part Tool. Yang keempat, membuat dan memanipulasi latar belakang halaman. Dan yang terakhir yaitu membuat dan memodifikasi headers dan footer. Oke, langsung saja kita ke Microsoft Word-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh sebagai contoh dalam media pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah Applying them and manipulate page setup. Nah, oke, di sini dalam bagian page ini untuk men-setting marginnya kita bisa masuk di bagian page layout pada menunya ini. Nah, di bagian page layout ada, di bagian page setup ada bagian margin. Nah, margin ini untuk tata letak dari file kita teman-teman, dari kata-katanya. Nah, di sini banyak pilihan. Nah, atau kita bisa mengcustom sendiri atau membuat sendiri. Nah, kita pilih custom margin, terus kita pilih setting sesuai yang kita butuhkan. Nah, selain di margin ada orientasi juga teman-teman, ada yang portrait dan landscape. Nah, untuk landscape ini mengubah dokumen kita menjadi landscape teman-teman. Nah, untuk mengubahnya lagi pilih di menu portrait. Nah, untuk size ini ukuran dari kertas kita teman-teman, ukuran dari kertas yang kita pilih. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya untuk tata letaknya teman-teman, kita bisa menu pilih pada Hide Animation. Nah, di sini ada pilihan teman-teman, automatically, manual, atau tidak sama sekali. Nah, kita bisa pilih automatically untuk marginnya secara pengaturan tata letaknya secara otomatis teman-teman. Nah, kita bisa pilih manual untuk secara manual teman-teman. Nah, jika sudah klik yes. Nah, begitu teman-teman. Jika sudah, nah oke, kalau sudah selesai. Nah, untuk menghilangkannya kita bisa pilih lagi klik none teman-teman. Nah, untuk menghapusnya lagi penghubung. Nah, Hide Nation ini adalah penghubung. Nah, selanjutnya kita membahas tentang page break teman-teman. Nah, yang mana page break ini adalah tata letak antara halamannya teman-teman. Nah, misalkan di sini ada di bagian page break. Nah, untuk page break ini ada bermacam teman-teman, bermacam-macam pilihan. Nah, kita bisa pilih langsung page ini. Nah, artinya pada saat kita mengklik page break, maka dia akan otomatis membuat halaman baru teman-teman. Nah, untuk menghapusnya ya bisa klik backspace. Nah, page break ini biasanya digunakan pada saat membuat paragraf baru teman-teman. Nah, misalkan pada bagian ini kita akan membutuhkan lembar kerja baru teman-teman, namun susah, kita bisa pilih page break teman-teman. Kita pilih page, nah otomatis dia akan masuk ke menu tab baru teman-teman.
tas baru. Untuk menghapusnya kita bisa klik backspace atau delete teman-teman. Nah, selanjutnya untuk men-setting kolomnya teman-teman, yang mana kolom ini sebagai pembaris gitu teman-teman antara kata-katanya. Kita bisa masuk ke bagian page layout. Nah, di sini ada pilihan teman-teman, ada 1, 2, 3 left and right. Nah, kita bisa setting di more kolom juga untuk lebih kolomnya. Nah, biasanya ada bagian menu to. Nah, di sini untuk mengubah kolomnya menjadi 2 teman-teman. Nah, kolomnya menjadi 2. Nah, untuk mengubahnya ke semula, kita bisa masuk di bagian kolom lagi. Nah, pilih one. Nah, one ini untuk satu kolom teman-teman. Dan bisa juga kita masuk di bagian more column. Nah, sini kita bisa setting secara manual teman-teman. Jika sudah, maka klik OK. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian tema teman-teman. Nah, di sini untuk menerapkan tema ada pada bagian page layout teman-teman. Nah, di bagian page layout ini ada grup tema teman-teman. Nah, di sini ada 4 pilihan teman-teman. Famous untuk bermacam-macam temanya teman-teman, banyak sekali. Nah, kita juga bisa menyimpan tema ini teman-teman, tema yang sedang kita pakai ini teman-teman. Bisa kita mengcustomisasi ke temanya teman-teman. Nah, setelah itu ada color teman-teman. Ini untuk warna dari temanya teman-teman. Nah, ada juga fontnya. Nah, di sini fontnya ini untuk pemilihan font-font pada dokumen kita teman-teman. Nah, banyak sekali. Dan ada efek teman-teman. Nah, efek ini adalah efek pada file kita teman-teman. Nah, kita bisa mengkustomisasinya sesuai selera. Oke, selanjutnya kita masuk dalam tahap 3, yaitu membangun konten dalam dokumen dengan menggunakan Quick Part Tools. Oke teman-teman, untuk memasukkan Quick Part kita bisa masuk di bagian menu insert teman-teman. Nah, di bagian menu insert ini kita masuk di text group. Nah, di text group ini ada Quick Part teman-teman. Nah, Quick Part ini, kita bisa pilih building block organizer teman-teman, untuk cover dari yang kita pilih ini teman-teman. Nah, misalkan kita pilih salah satu contohnya ini teman-teman. Nah, jika sudah, klik insert. Nah, maka otomatis ini sebagai cover page teman-teman, menjadi cover dari dokumen kita teman-teman. Nah, sekarang untuk menghapusnya kita bisa pilih delete teman-teman, delete. Nah, untuk mengkustomisasinya secara manual teman-teman, misalkan kita kasih nama, ubah nama tadi Asus misalkan. Nah, sini kita bisa kustomisasi juga sesuai selera teman-teman. Nah, jika sudah, maka klik OK teman-teman. Nah, selanjutnya untuk memasukkan field. Nah, untuk masukkan fieldnya kita masuk di bagian Quick Part. Kita bisa pilih field. Nah, di sini ada bermacam tipe teman-teman. Formula, ada block, advance, as, author, dan macam sebagainya teman-teman. Kita bisa pilih sesuai selera. Kita sebagai contoh author dengan format huruf besar atau kecil atau gimana, atau kita bisa setting sendiri teman-teman. Jika sudah, klik OK.
Nah sini, nah kita bisa setting autornya teman-teman sini. Nah untuk memasukkan cover dari halaman kita bisa masuk di bagian page teman-teman dari menu insert. Dan di sini ada 3 pilihan, ada page break, blank page, dan cover page. Nah di sini cover page ini isinya cover yang sudah ada, yang sudah terinstall teman-teman. Namun kita juga bisa membuat cover kita sendiri teman-teman. Nah dengan cara step selection to cover page gallery. Nah untuk membuatnya teman-teman, kita seleksi dulu. Nah terus kita masuk di bagian cover page. Nah kita pilih save to cover page gallery. Nah sini ada nama dari cover kita. Nah di bagian tempat penyimpanannya teman-teman ada kategorinya, deskripsi, dan lain sebagainya teman-teman. Jika sudah, maka klik OK. Di sini ada juga blank page teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu create and manipulate page background. Nah untuk memasukkan atau menambahkan border, kita masuk di bagian page layout teman-teman. Page layout, nah terus ada di bagian page background, kita pilih page border. Nah ini settingannya kita bisa memilih secara manual teman-teman. Nah ada yang seperti ini tipe dari bordernya. Jika sudah, klik OK, maka bordernya akan berubah teman-teman dari ini. Nah kita juga bisa setting kembali bordernya, manakah yang akan ditampilkan border, mau yang bawah, atas, atau belakang. Nah gitu teman-teman. Sekarang kita hanya membuat border di bagian atasnya teman-teman. Jadi kita hilangkan centang di bagian kiri, kanan, dan bawah. Nah klik OK, maka hanya bagian atasnya saja yang mempunyai border. Untuk menghapusnya lagi, kita bisa memilih none untuk menghapus dari bordernya. Nah untuk menambahkan background color dari page ini, kita pilih di bagian page background teman-teman. Kita pilih page color. Nah di bagian page color ini ada bermacam-macam warna teman-teman, kita bisa pilih sesuai selera. Nah sekarang klik OK untuk memilih color yang digunakan. Nah untuk menghapusnya atau membuatnya secara default atau warna dari colornya menjadi normal kembali, kita bisa milih page color dan kita klik di no color. Nah maka akan berubah menjadi semula. Nah untuk menambahkan page background pattern, kita bisa pilih di bagian page color, kita pilih di fill effect. Nah di sini kita bisa mengkustomisasi efeknya teman-teman. Ada yang gradient, tekstur, pattern, dan picture. Nah kita pilih di bagian pattern. Nah kita pilih mau seperti apa. Jika sudah, klik OK. Nah maka otomatis akan berubah kembali. Nah untuk membuatnya menjadi semula atau menghapus pattern ini, kita bisa pilih no color lagi. Nah, untuk menambahkan teks watermark,
kita bagian page background kita pilih watermark teman-teman. Nah di sini sebagai watermark kita teman-teman ada banyak pilihan, misalkan kita pilih salah satunya confidential. Nah, kita juga bisa men-setting watermark kita teman-teman, atau misalkan hapus teman-teman watermarknya. Nah untuk membuat watermark kita bisa memilih custom watermark. Nah picture atau teks. Nah teksnya apa teman-teman, kita bisa memilihnya secara manual. Jika sudah maka klik OK. Nah sekarang untuk membuat gambar sebagai watermark kita pilih di bagian watermark. Nah di bagian custom watermark, nah di sini kita bisa memilih picture watermark untuk membuat foto menjadi watermark. Kita pilih salah satu contohnya teman-teman, kita buat salah satu contohnya teman-teman. Nah saya sudah menjadi contoh. Nah klik OK, maka otomatis watermarknya akan terlihat teman-teman, namun tidak terlalu jelas teman-teman, karena watermark bersifatnya seperti hanya penanda. Untuk menghapusnya bisa kita pilih remove watermark, maka otomatis dihapus. Oke, pada tahap yang terakhir yaitu create and modify headers and footers. Nah untuk memasukkan header atau footernya kita masuk di bagian insert, menu insert, terus di tab bagian header and footer. Nah di sini untuk memasukkan header kita pilih header. Nah di sini ada bermacam tipe teman-teman, kita pilih salah satunya. Kita cari yang kita inginkan, kemudian kita pilih. Nah maka headernya akan menjadi seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita pilih close header and footer. Nah selanjutnya untuk memasukkan footer atau yang di bawahnya ini teman-teman, kita masuk di bagian header and footer tadi, kita pilih di bagian footer. Nah footernya misalkan ini kita pilih, nah ini. Jika sudah maka klik close, maka otomatis akan ada teman-teman footernya. Untuk menghapus header dan footernya ini kita bisa masuk di sini, kemudian remove header. Nah untuk mengkustomisasi footernya kita bisa masuk di bagian footer, terus edit footer teman-teman. Kita mau edit seperti apa dan bagaimana kita bisa mengedit secara manual, misalkan menu atau apa gitu. Jika sudah, klik close header and footer. Nah untuk menghapus footernya teman-teman, kita masuk di bagian menu insert tadi, terus di bagian footer dan klik remove footer. Oke, begitu saja untuk tutorial dari Microsoft Word saat ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.